Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang kau takdirkan menyimak menjadi ahlul yakin padamu. Bukakan hati kami ya Allah, agar kami menjadi hamba yang yakin padamu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami menjadi hamba-hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan senantiasa mengabdi kepadamu dengan benar. Wahai Allah yang menggenggam isi hati kami, luruskan niat kami agar majelis ini semata-mata mencari ridho-Mu, dan bimbing agar ilmu yang tersampaikan, ilmu yang manfaat, ilmu yang Kau berkahi. Lindungi kami dari niat, ilmu dan amal yang salah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menatap kita? Seharusnya sambil duduk begini, kita yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Tidak ada satupun yang luput. Semuanya Allah saksikan, tidak ada yang tersembunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Adakah yang luput dari pendengaran Allah? Jawab. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu segala isi hati. Wa huwa alimun bidatis sudur. Jadi Allah tahu semua niat kita. Apakah Allah jauh atau dekat? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sekira hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang meminta apabila meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka patuhilah perintah Allah. Udah fokus saja dengan apa yang Allah sukai dan yakin kepada Allah, jangan ada ragu, agar kita senantiasa dalam kebenaran. Alhamdulillah. Apakah ada malaikat? Yakin? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Jawab. Pernahkah kita sendirian? Tidak pernah. Bagaimana sendirian? Allah bersama kita. Malaikat juga digerakkan oleh Allah untuk senantiasa mendampingi, mencatat kita. Jadi majelis ini goalnya adalah ihsan. Majelis talim kita ini mudah-mudahan oleh Allah nanti goalnya adalah muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin.
Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Siapa orang yang ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, ibadah seakan melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, maka yakin Allah sedang menyaksikan kita. Nah, hari ini spesial. Terima kasih Pak Pimpinan Istiqlal, beliau setia sekali. Asalnya kita biasa jam 9, 10, tapi hari ini spesial karena sebelumnya ada juga kegiatan dakwah. Senang sekali kita bisa geser waktu. Asal untuk kebaikan kita harus jadi orang yang siap dulu, ya. Jadi bagusnya jam 10 atau jam 12. Kalau 12 campur lapar akan lebih berat perjuangannya, ya. Baik, ini maaf ngalangin. Ini juga ngalangin. Pokoknya apapun yang bisa membuat orang bahagia lakukan. Bahagia deh. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang lain, saudara kita. Baik rekan-rekan, semua orang ingin bahagia. Islam tidak Islam, laki, perempuan, tua, muda, semua ingin bahagia. Yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, semua ingin bahagia. Yang beriman, yang tidak beriman, suku apapun pasti mau bahagia. Tapi tidak semua orang tahu yang namanya resep bahagia. Kita sudah membahas dalam pertemuan yang lalu surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi bahagia itu tidak pada jumlah harta, tidak pada pangkat, tidak pada jabatan, tidak pada followers, subscriber, viewers, tidak pada popularitas, tidak pada penampilan, cakap ataupun badan yang gimana. Tidak, bahagia itu ada pada man amila sholihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia yakin bahwa Allah beriman, Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tenang, perkara keperluan dia perlu bukan ada, cukup. Dirinya perlu 2 juta, ada 2.000 stres, ya. Kita tidak perlu banyak uang, tidak perlu juga disebut sebagai orang kaya. Yang penting dia perlu, bukan ada, cukup, ya. Cukup, karena dalilnya begitu. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafah. Sungguh amat sangat bahagia orang yang diberi hidayah Islam dan cukup rezekinya, wa qana'ahullahu bima ata, dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi tidak usah sibuk pengen jadi orang kaya, tapi ingin jadi orang yang cukup. Kalau kaya, ghina fi qalbi, kaya hati. Kalau harta cukup. Perlu untuk makan, cukup. Untuk kasih makan, untuk anak sekolah, jawab. Untuk nyekolahkan anak orang lain, untuk bangun sekolah, yang penting cukup. Untuk umroh, umrohkan orang tua, umrohkan semuanya aja lah. Sepatu banyak tidak ada yang cukup, stres, kekecilan. Baik,
Berikut ini amal soleh yang paling penting yang kita bahas untuk bahagia menurut Imam Ibn Rajab dalam kitabnya. Ya, mungkin sudah dibagikan belum tulisannya? Sudah dibagi belum? Belum? Berarti belum dicetak. Sudah dicetak kan? Ya, sebetulnya pertemuan yang akan datang setiap kali kajian seperti ini, saudara akan pegang nanti ringkasannya, ya, supaya bisa dihafalkan dan bisa diceramahkan juga. Nah, rekan-rekan sekalian, beliau berkata ada 4 pilar akhlak itu. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada bahagia di dalam akhlak yang jelek. Bahagia, mulia, selamat itu ada pada akhlakul karimah. Jadi kalau kita ingin bahagia, langsung terbayang oleh kita orang yang berakhlakul karimah. Akhlak yang tidak baik tidak bahagia. Kenapa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi, Rasulullah SAW, hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Orang yang paling bagus Islamnya, cirinya akhlaknya paling baik. Orang yang paling kuat imannya, cirinya akhlaknya paling baik. Orang yang bagus ibadahnya, cirinya akhlaknya paling baik. Nah, bahagia itu juga oleh Allah dihadiahkan kepada yang akhlaknya paling baik. Ini 4 pilar ini. 1, hadisnya sahih semua ya. Yang pertama, 4 pilar akhlak. Yang pertama adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia menyukai apa yang ada untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa yang ada untuk diri sendiri. Jadi akhlak seseorang itu bisa kita rasakan ini. Ada 5 tingkatan ya. Yang buruknya dulu yaitu SMS. Syusya, melihat teman senang dan senang melihat teman syusya. Ini namanya dengki men, dengki lady, mendengki. Rasa-rasakan ya, ini ke saudara. Kalau ada saudara kita, tetangga, umat Islam lain dapat nikmat kemudian kita tidak suka, kemudian nikmat itu hilang, kita bahagia. Nah, ini tidak termasuk orang yang berakhlak sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah tadi. Ini terburuk nih. Susah aja, pokoknya tidak rela saudara kita senang dan senang saudara kita susah. Teman daftar umroh nyek aja di sini. Tiba-tiba batal umrohnya, tertipu. Aduh bahagianya. Ya sudah ya. Dia sahur, dia sholat, dia ngaji, tapi dia hasud. Habis pahalanya sebagaimana api membakar kayu. Iblis dengki kepada Nabi Adam. Pembunuhan pertama Habil juga karena kedengkian. Periksa berapa banyak di hati kita yang tidak suka lihat saudaranya dapat nikmat dan puas lihat saudaranya dapat musibah. Kalau seperti itu masih jauh dari akhlak yang baik. Naik sedikit nih, masih jelek. Tadi minnya banyak, ini masih min. Kenapa jadi tegang begini? Yang satu kena kan? Yang kedua adalah kita tidak mau orang lain dapat susah, tapi jangan sukses juga. Jadi jangan sampai gagal orang lain, tapi yang nggak boleh sukses.
Jangan sampai sakit tapi ya biasa aja gitu, nggak usah kaya lah ya. Ada yang tidak boleh orang sukses tapi menderita sih jangan.